الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الحياة الدنيا فانية وجعلها سجنا للمؤمنين وجنة للكافرين وجعل الحياة الآخرة باقية وجعل فيها جنة للمؤمنين ونارا للكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابهم أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون العائلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المؤمنين العائلين رحمكم الله mengawali khutbah ini khatib ingin menyampaikan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abu Fida Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, di mana beliau menukil sebuah riwayat yang menceritakan ada dua orang dari Bani Israil yang melakukan syarikat, yang melakukan perkongsian sehingga mereka mendapatkan hasil dari syarikat itu 6.000 dinar. Ketika mereka merasa bahwa syarikat ini sudah cukup untuk mereka lakukan, mereka pun membagi hasil dari syarikat mereka sama-sama 3.000 dinar. Mereka pun berpisah. Lama dari perpisahan mereka berjumpa lagi. Ketika perjumpaan itulah
terjadi dialog di antara mereka. Si kafir di antara dua orang Bani Israel ini, salah satunya adalah orang yang beriman, kemudian yang lain kafir. Yang kafir bertanya kepada yang beriman, untuk apa kamu gunakan hartamu yang 3.000 dinar itu? Apakah engkau investasikan atau engkau jadikan sebagai modal usaha? Maka yang beriman itu mengatakan, saya tidak menggunakannya untuk apapun. Lalu kamu, untuk apa kamu gunakan bagianmu yang 3.000 dinar itu? Maka si kafir menjawab, saya sudah menggunakan 1.000 dinar untuk membeli sebuah lahan di mana ada pohon kurma dan buah-buahan yang lain, dan juga ada sungai yang mengalir di tanah. Mereka pun berpisah. Malamnya yang beriman ini melaksanakan sholat. Cukup lama dia sholat. Selesai sholat, dia pun mengambil uangnya 1.000 dinar dan dia taruh di depannya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, teman saya sudah membeli lahan yang cukup luas dengan 1.000 dinar. Di dalamnya ada pohon kurma, ada buah-buahan, ada sungai mengalir di lahan itu. Sekarang ya Allah, saya dengan 1.000 dinar ini ingin membeli lahan di dalam surga, ingin membeli pohon kurma, ingin membeli pohon buah-buahan, dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Paginya laki-laki ini keluar untuk menginfakkan, untuk menyedekahkan 1.000 dinar yang dia miliki kepada fakir miskin. Setelah pertemuan pertama, lama mereka kemudian bertemu di pertemuan kedua. Seperti di awal, si kafir bertanya kepada yang beriman, untuk apa kamu gunakan hartamu yang 3.000 dinar itu? Seperti biasa, orang yang beriman mengatakan, saya tidak menggunakannya untuk apa-apa. Lalu kamu gunakan untuk apa hartamu? Maka yang kafir ini menjawab, dari sejak saya membeli lahan yang berisi pohon kurma dan buah-buahan dan sungai, harta saya terus bertambah sehingga saya kewalahan untuk mengurusnya sendiri. Maka 1.000 dinar yang kedua saya gunakan untuk membeli budak-budak yang akan mengurus harta saya itu, karena harta saya sudah sangat banyak. Mereka pun berpisah. Seperti di hari yang pertama, pertemuan pertama ini, yang beriman ini di malam harinya menggunakan waktu malamnya untuk sholat. Selesai sholat, dia mengambil 1.000 dinar yang dia miliki, ditaruh di hadapannya, dan dia pun mengatakan, ya Allah, teman saya sudah menggunakan uang 1.000 dinarnya untuk membeli budak-budak yang akan mengurusi hartanya yang begitu melimpah, ya Allah. Padahal kalau dia meninggal dunia, dia akan meninggalkan budak-budak itu, dan kalau budak-budaknya yang meninggal dunia, mereka akan meninggalkan dia sendirian. Ya Allah, saya gunakan 1.000 dinar ini untuk membeli budak-budak dan pelayan-pelayan di dalam surga. Di pagi harinya, seperti di pertemuan pertama, si mukmin ini membagikan hartanya 1.000 dinar itu kepada fakir miskin. Lama setelah pertemuan kedua, pertemuan ketiga pun terjadi antara yang beriman dan yang kafir itu. Seperti biasa, yang kafir ini bertanya, untuk apa engkau gunakan hartamu yang 3.000 dinar itu? Si mukmin menjawab, saya tidak menggunakannya untuk apa. Kalau kamu, saya gunakan untuk menikahi seorang janda, karena ada janda yang cantik, kan saya juga butuh seorang istri. Saya menikahi seorang janda dengan 1.000 dinar itu,
juga untuk mengurusi harta-harta saya. Perpisahan yang terjadi di pertemuan ketiga ini seperti biasa di malam hari. Si mukmin ini melaksanakan sholat, cukup lama dia sholat. Selesai sholat, dia ambil 1000 dinar tersisa yang dia miliki dan ditaruh di hadapannya, dan dia mengatakan, "Ya Allah, teman saya yang kafir itu sudah menggunakan hartanya yang 1000 dinar untuk menikahi seorang janda cantik, ya Allah. Maka sekarang ya Allah, saya gunakan uang saya yang 1000 dinar ini untuk membeli bidadari di dalam surga." Maka pagi harinya seperti biasa, dia pun membagikan 1000 dinar ini kepada fakir miskin, sehingga tidak ada yang tersisa dari hartanya yang 3000 dinar itu. Dia pun jatuh miskin dan hidup susah, karena tidak ada lagi harta yang dia miliki. Maka ia menggunakan tenaganya untuk bekerja, sampai dia bertemu dengan seorang laki-laki yang mempekerjakan dia untuk mendapatkan gaji setiap bulan. Tapi pekerjaannya ternyata tidak disukai oleh laki-laki ini. Dia pun dipecat, sehingga dia merasakan kehidupannya semakin sulit. Dan dia pun berpikir, kan saya punya teman yang sudah berhasil mencapai kehidupan yang sangat sukses dengan limpahan harta dan memiliki istana. Dia pun datang ke istana temannya ini pada waktu sore hari, dan dia bertemu dengan penjaga-penjaga pintu gerbang yang menjaga istana si laki-laki kafir itu. Dia mengatakan, Allah sampaikan kepada pemilik istana ini bahwa temannya sedang datang, pasti dia akan senang. Tapi penjaga pintu mengatakan, tidak, ini adalah waktu istirahat tuan saya. Kalau kamu ingin bertemu, tunggu di sini sampai besok pagi. Maka laki-laki beriman itu pun tidur di luar istana itu, bahkan di luar pintu gerbang istana temannya yang kafir itu. Pagi harinya dia pun dipersilahkan masuk dan ditemui oleh temannya yang kafir itu, dan mereka masih saling kenal. Ada obrolan pendek di antara mereka sampai si mukmin ini menyatakan hajatnya untuk datang ke temannya itu untuk meminta pekerjaan, sekedar untuk menyambung hidup, makan setiap hari, dan bisa berpakaian yang selayaknya. Si kafir ini mengatakan, saya bisa memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu butuhkan. Tapi tolong beritahu saya, untuk apa? Si kafir ini masih penasaran, untuk apa kamu gunakan uang 3000 dinar yang dulu kita bagi? Sekarang kamu lihat, saya menjadi orang sukses, saya menjadi orang kaya, saya punya istana, sementara kamu seperti ini. Kamu miskin, hidupnya susah. Untuk apa sebenarnya kamu gunakan harta kamu yang 3000 dinar itu? Maka dia pun, si mukmin ini mengatakan, saya sudah investasikan, saya sudah berikan berhutang kepada Zat yang Maha Kaya dan akan menyempurnakan pembayaran. Siapa itu? Allah. Karena dia kafir, maka dia pun tidak percaya dengan hal ini, dan dia pun mengatakan, "Innaka laminal musaddiqin." Apa kamu percaya dengan janji-janji seperti itu? Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Akhirnya ketika di kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan balasan kepada yang beriman. Sebuah lahan yang dipenuhi dengan pohon kurma dan buah-buahan yang lain, yang dialiri di sekelilingnya dengan sungai-sungai yang begitu indah. Dan dia pun si beriman ini mengatakan, ya Allah, amal saya yang mana yang pantas diberikan balasan seperti ini? Saya tidak merasa pernah melakukan amal yang pantas untuk dibalas dengan balasan yang begitu luar biasa itu. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya begitu banyak pelayan-pelayan
Dan dia pun heran, ya Allah, ini pelayan-pelayan untuk saya. Saya tidak pernah merasa melakukan amal yang pantas untuk dibalas dengan pelayan-pelayan yang begitu banyak. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya sebuah kubah, sebuah tempat yang terbuat dari yakut berwarna merah, yang di dalamnya banyak bidadari yang cantik-cantik. Dan dia mengatakan, ya subhanallah, untuk siapa ini ya Allah? Kalau untuk saya tidak pernah merasa melakukan amal yang pantas diberikan balasan seperti ini. Dan dia pun kemudian diperlihatkan temannya yang kafir itu ada di tengah-tengah neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, azumratul arifin rahimakumullah. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surat As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana penduduk surga saling bercengkrama, saling berdiskusi, saling berdialog dan berbincang sesama mereka. Allah mengatakan, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Allah mengatakan bahwa penghuni surga di dalam surga itu saling mengunjungi dan berhadapan-hadapan. Mereka pun bercakap sesama mereka. Dan salah seorang di antara mereka mengatakan, ini kana li qarin. Sungguhnya saya memiliki teman ya Allah. Saya memiliki teman. Dia bilang begitu kepada temannya. Saya memiliki teman. Yang dulu dia pernah mengatakan, ya Qul, a'innaka laminal musaddiqin. Teman saya itu berkata, apakah kamu percaya? A'idza mitna wa kunna turaban. Apakah ketika kita sudah mati kemudian menjadi tanah, menjadi debu, wa 'idhaman, dan menjadi tulang belulang yang sudah hancur lebur, a'inna lamadinun. Apakah kita akan diberikan balasan? Apa kamu percaya itu? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap kita selain memiliki qarin yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ada juga qarin di dalam diri kita yang mengajak kita untuk melakukan keburukan. Orang yang beriman kepada Allah, yang orientasi hidupnya adalah kehidupan akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka dia tidak akan peduli apapun yang dikatakan oleh orang-orang kafir tentang keyakinannya, meskipun itu teman dekatnya. Sementara orang-orang kafir yang orientasi kehidupannya adalah kesenangan di dunia dan menganggap dunia ini adalah surga, maka apapun dia lakukan untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini, karena dia meyakini dunia ini adalah surga. Kita lihat dalam kehidupan nyata kita di masa ini, bagaimana orang yang menganggap dunia ini adalah surganya. Dia berhidup mewah, dia berkecukupan, bahkan untuk mendapatkan keinginannya bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Dia tidak peduli merugikan orang banyak, dia tidak peduli merugikan rakyat. 271 triliun uang negara dirampas, dikorupsi oleh orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai surga. Dia hidup bermewah-mewahan, dia hidup berkecukupan, dia hidup bersenang-senang, sementara rakyat banyak yang kelaparan. Akibat dari orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupannya, menjadikan dunia sebagai tempat dia harus mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Puasa yang kita lakukan mengingatkan kita akan orientasi kehidupan kita bukanlah di dunia ini.
Kita rela berlapar-lapar, kita rela berhaus-haus, bukan untuk kesenangan dunia, tapi untuk apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nanti. Yakinan itulah yang menjadikan kita kuat menahan lapar, kita kuat menahan haus, karena janji Allah pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal faizin rahimakumullah. Maka Ramadan yang sudah berlalu hendaknya menjadikan kita menjadi orang-orang yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah, balasan yang tidak pernah kita duga-duga, yang tidak pernah kita lihat bagaimana menakjubkannya balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan yang tidak pernah kita dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat-nikmat yang begitu banyak bagi orang-orang yang betul-betul tunduk melaksanakan perintah-perintahnya, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga Ramadan yang baru saja berlalu tidak menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya, tanpa kita mendapatkan keberkahan-keberkahannya, tanpa kita mendapatkan kemuliaan dari bulan yang mulia ini. Semoga Ia meninggalkan kemuliaan di dalam hati kita dengan kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, agar kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.